Selamat siang, nama saya Judith Murwani Sumananando dengan NIM 0529387173. Kali ini saya akan menerangkan untuk tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Jadi di tugas 2 ini diharuskan untuk mempraktekkan materi. Ada 20 perintah di mana untuk perintah-perintah ini dijalankan melalui command prompt. Jadi yang pertama adalah perintah CD. CD ini adalah perintah untuk pindah-pindah directory. Misalnya dari user ini kita mau pindah ke documents. Nah, ini langsung pindah ke user/judith/documents. Tapi kalau misalnya mau kembali lagi, itu kita bisa perintahkan CD titik-titik. Ini akan kembali tidak di dokumen lagi. Yang kedua adalah CLS. CLS ini perintah untuk clear screen. Jadi ini digunakan untuk satu file aja, untuk file teks. Saya di sini CLS. Nah, ini kembali langsung. Apa bedanya dengan CLS? Ini nomor 3, CLS garis miring tanda tanya. Jadi CLS yang nomor 3 itu adalah untuk memberitahu kalau kita lagi membersihkan layar. Jadi ini file bantuan dasar seperti itu. Kemudian nomor 4 adalah dir flash datanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory. Jadi punya lebih banyak konten daripada file bantuan yang sebelumnya. Nah, ini adalah file directory-nya. Kemudian ada ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi, misalnya IP address. Di sini bisa dilihat, ini ada IP address, ada subnet mask, ada gateway. Kemudian ada ipconfig garis miring all. ipconfig all ini sama kayak yang default, tapi ini ada lebih lengkap. Jadi ini ada DNS-nya, DNS server di sini. Kalau yang ipconfig all ini lebih lebih lengkap. Jadi kalau ipconfig tadi kan cuman sampai di sekitaran sini. Nah, ini ada DNS servernya juga. Seperti itu. Kemudian yang nomor 7, ipconfig dan tanya. Ini untuk menampilkan semua bantuan yang ipconfig. Jadi perintah-perintahnya ipconfig ada di sini semuanya. Ada contoh penggunaannya juga. Mulai dari sini. Ini tadi ipconfig yang dipakai sebelumnya, ipconfig all show detail information, ada ipconfig renew yang nanti kita pakai. Jadi ada di sini semua panduannya. Kemudian ada jadi ini seperti kamus. Ini kayak kamusnya ipconfig. Kemudian ada ipconfig release. Ini untuk mereset semua settingan IP address gitu. Jadi IP addressnya nanti kosong. Nah, waktu dijalankan ini sebentar lagi koneksinya bakal nonaktif, terus aktif lagi, tapi komputernya nggak dapet konfigurasi IP address dari DHCP server. Nih, lihat di sini IP addressnya nggak ada. Nah, untuk diadain, untuk supaya ada itu pakai ipconfig renew. Nah, ini dia mengeluarkan IP address yang baru. Nih, 192.168.1.2. Kemudian ada ipconfig display DNS. Ini digunakan untuk menampilkan DNS termasuk localhost koneksinya. Kemudian ada ipconfig display DNS. Ini kita clear screen dulu. Nah, ipconfig ini yang display DNS itu digunakan untuk menampilkan
DNS atau domain name system. Nah, ini sampai atas. Kemudian untuk IP display DNS, flash DNS. Flash DNS itu untuk mereset DNS cache-nya. Ya, ini successfully flush the DNS resolver cache. Kemudian yang nomor 12 itu IP config register DNS. Ini untuk daftar ulang DNS-nya. IP config register DNS. Nah, ini kenapa dia tidak bisa requires elevation, karena ini tadi untuk menjalankan command prompt saya tidak run as administrator. Kalau misalnya run as administrator, ini nanti keluar hasilnya. Lalu setelah register DNS, kita masuk ke ping. Ping ini digunakan untuk untuk kayak kamusnya kalau ingin ngecek koneksi jaringan. Sini ada -t itu ping specified host until it stop. Kita coba contohnya ya, ping google.com. Salah. Kita coba ping google.com. Nah, ini ketahuan berarti 22 milisecond masih aman. Kemudian ada netstat. Netstat itu digunakan untuk melihat koneksi jaringan yang aktif. Ini adalah koneksi jaringan yang aktif. Ini ada beberapa ini. Seperti ini. Ya sudah, saya clear screen dulu. Clear screen. Kemudian ada tracer T. Tracer ini untuk dapatkan informasi lokasi router. Jadi ada router tipe, terus fungsi router, lalu ada batas-batas networknya juga. Kita lihat deh. Tracer ini bantuannya ya, kayak kamusnya. Nah, kalau misalnya mau ngecek, coba aja tracer google.com. Jadi di sini bisa dilihat tadi kan mencoba tracer untuk google.com. Nah, di sini ada beberapa kali RTO. Jadi istilahnya data internet itu kan lewati banyak gerbang. Nah, tapi gerbang-gerbang ini nggak mau jawab saat dicek mantannya, dia muncul RTO. Nah, tapi akhirnya itu masih bisa sampai ke Google di 22 ini dan trace komplit. Jadi ini masih aman. Kemudian ada patping. Ada patping. Patping ini untuk mengukur network latency dan network loss. Jadi patping ini punya sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Patping, kalau misalnya patping aja itu ada kegunaannya. Patpingnya mau di mana, terus ada optionnya juga. Kita coba Google lagi. Bentar. Clear screen dulu. Patping Google.
Ini jadi kalau di Petping Google itu ini kan komputernya mencoba untuk ngecek di hop pertama, tapi routernya nggak ada respon. Jadi untuk secara statistik tidak bisa dihitung. Nah, trace ini sudah komplit, berarti prosesnya sudah selesai. Mungkin ada jaringan atau provider yang dia memblokir Petping gitu, atau routernya itu nggak not allowed untuk tidak mengizinkan untuk balasan ICMP. Terus mungkin karena saya pakai IPv6 jadi kadang kurang cocok untuk Petping. Terus bisa jadi untuk firewall atau routernya itu juga menolak request. Gitu. Sebenarnya kalau tadi tracer itu kan sudah sampai ke Google. Jadi sebenarnya masih normal. Cuman ini untuk alat pengecek ini istilahnya kayak alat pengeceknya itu nggak dapet jawaban dari routernya. Kemudian ada NSLookup. NSLookup ini digunakan untuk informasi tentang nama DNS sama alamat IP yang sesuai. Biasanya untuk mendiagnosis server DNS. Coba kita NSLookup google.com. Oh ya, karena kan nggak ada DNS ya. Karena tadi kan saya tidak DNS administrator, jadi untuk DNS-nya ini pasti RTO atau request timeout. Jadi kalau sudah seperti ini, ini kan dari NSLookup tadi. Kalau misalnya mau keluar dari NSLookup dan kembali lagi, kita ketik exit. Nah, ya kembali lagi. Kemudian ada NetSH, itu digunakan untuk mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan ini. Misalnya kayak ngatur jaringan IP address, subnet mask, default gateway, DNS, firewall, dan lain-lainnya. Soalnya kita pakai NetSH WLAN show profile. Ini untuk melihat konfigurasi WiFi. Nah, ini berarti di komputer ini tersambung ke beberapa WiFi ini. Kemudian yang selanjutnya ini kita exit dulu. Selanjutnya adalah root. Root ini Nah, yang selanjutnya adalah root. Root itu digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Nah, biasanya perintah ini tuh dipakai dalam jaringan yang punya lebih dari satu router. Punya 2 router, 3 router, dan lebih dari 2 pokoknya. 2 termasuk. Jadi root ini digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet, dan juga router atau gateway. Jadi kita coba misalnya root. Kalau root aja keluar ini kayak kamusnya. Kalau misalnya root print, nah ini kelihatan routing printnya. Kemudian yang terakhir adalah net. Jadi saat kita ketik net, ini nanti ada banyak opsi. Misalnya nih ada accounts, computer, config, dan lain-lain sampai view. Dicoba misalnya net user. Nah, ini keluar. Kemudian misalnya net file. Oh, karena bukan administrator. Net komputer. Nah, ini ada komputer name. Ya, jadi itulah hasil dari 20 perintah yang dijalankan di command prompt. Terima kasih telah menonton video ini dan mohon koreksi dan bimbingannya jika ada kesalahan. Terima kasih, selamat siang.